Hai semuanya, kenalin aku Angelina. Hari ini aku mau bahas tentang bisnis case study dari divestasi lini bisnis es krim milik Unilever Indonesia dan juga dampaknya terhadap sustainability perusahaan. Pernah nggak sih teman-teman dengar berita kayak perusahaan A jual usahanya ke investor lain? Nah, ini tuh bukan mereka lagi rugi ya teman-teman, tapi itu bisa jadi strategi divestasi. Di video ini aku bakal jelasin apa itu strategi divestasi dan kenapa perusahaan melakukannya dan gimana cara mereka supaya tetap bisa untung walaupun menjual sebagian asetnya. Jadi teman-teman, di bagian ini kita bakal bahas tentang apa yang sebenarnya terjadi dengan Unilever Indonesia. Jadi beberapa waktu lalu, Unilever Indonesia ini sempat melakukan investasi atau dengan kata lain menjual sebagian unit bisnisnya, yaitu bisnis es krim seperti yang kita tahu, Walls, Magnum, Cornetto, dan juga Pedroton. Sekarang bisnis itu udah resmi dijual loh ke perusahaan lain yang namanya PT Magnum Ice Cream Company Indonesia. Dalam kasus ini, Unilever Indonesia menjual bisnisnya supaya lebih fokus pada kategori produk lain seperti kebutuhan rumah tangga dan juga perawatan pribadi. Lalu kenapa Unilever ini memilih untuk melakukan investasi bisnis es krimnya? Yang pertama, itu dia mau fokus pada bisnis inti. Dia ingin memusatkan perhatiannya pada kategori yang menjadi kekuatan utamanya seperti home care, beauty and well-being, personal care, dan juga nutrition. Yang kedua, itu ingin memperkuat posisi keuangan. Dari hasil penjualan ini, Unilever menerima dana sekitar 7 triliun dan sebagian besar dari dananya itu dibagikan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham. Yang ketiga adalah meningkatkan efisiensi operasional. Dengan melepas bisnis ini, Unilever bisa memangkas kompleksitas operasionalnya dan fokus pada proses yang lebih efisien. Karena bisnis es krim ini memerlukan cold chain yang lumayan tinggi. Dan yang terakhir adalah optimalisasi portofolio bisnis. Divestasi ini membuat Unilever jadi perusahaan yang lebih ramping, fokus, dan juga kompetitif di pasar. Selanjutnya, kita bisa lihat siapa aja sih yang terlibat dalam proses divestasi ini. Yang pertama tentunya PT Unilever Indonesia sebagai penjual bisnis es krim, dan juga ada PT Magnum Ice Cream Indonesia sebagai pembeli bisnis es krim. Pihak berikutnya adalah pemegang saham Unilever Indonesia yang juga memiliki peran penting karena mereka lah yang menyetujui keputusan divestasi ini melalui RUPS. Kemudian ada Dewan Direksi dan Komisaris Unilever yang berperan sebagai pengambil keputusan strategis dan juga memastikan bahwa langkah investasi ini sejalan dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya, ada karyawan dan mitra distribusi bisnis es krim yang terpengaruh langsung oleh proses transisi bisnis. Dan terakhir, itu ada regulator seperti OJK dan BEI yang mengawasi kepatuhan transaksi material agar tetap transparan sesuai dengan aturan pasar modal dan juga melindungi kepentingan publik. Lalu di mana hal ini terjadi? Hal ini terjadi di seluruh Unilever Indonesia yang diatur dalam RUPSLB dan juga RUPS Independen Unilever Indonesia. Lalu kapan hal itu terjadi? Dimulai dari perjanjian yang ditandatangani pada 22 November 2024, berlanjut ke pengumuman resmi pada tanggal 14 Januari 2025, persetujuan resmi di RUPSLB pada 14 Januari 2025, dan pelaksanaan transaksi yang dimulai setelah persetujuan dan melalui proses transaksi perusahaan sepanjang tahun 2025. Di sini kita bisa melihat gambaran singkat proses divestasi Unilever ke Magnum. Proposal divestasi diajukan oleh manajemen Unilever di awal, lalu dikaji oleh OJK sebagai transaksi dan juga material afiliasi sesuai dengan regulasi dari OJK. Yang ketiga diputuskan dalam RUPSLB dan juga RUPS Independen yang disetujui oleh pemegang saham. Keempat, penjualan aset bisnis es krim ke PT Magnum Ice Cream Indonesia dengan nilai transaksi yang tercatat sebesar 7 triliun. Dana hasil investasi tersebut akhirnya digunakan sebagai modal kerja dan juga dibagikan kepada pemegang saham. Yang keenam, transisi operasional dilakukan agar tidak mengganggu ketersediaan produk di pasar, supaya konsumen masih dapat menikmati es krim yang
mereka sukai. Yang terakhir adalah Unilever melanjutkan fokus bisnis hanya pada produk inti, yaitu home care, beauty and well-being, personal care, dan juga nutrition. Selanjutnya, saya akan mengkaji tentang perspektif sustainability yang meliputi environment, sosial, dan juga governance. Selanjutnya kita bahas dari sisi lingkungan atau environmental and impact dari strategi divestasi ini. Kalau dilihat dari kolom pertama, dari aspek efisien energi dan emisi, bisnis es krim itu sebenarnya membutuhkan rantai pasok dingin. Dengan melakukan divestasi ini, lini bisnis es krim dari Unilever dapat mengurangi jejak karbon operasionalnya secara langsung. Yang kedua, dari sisi fokus dan berkelanjutan, setelah divestasi, Unilever menyatakan akan mengarahkan fokus bisnisnya ke produk yang lebih ramah lingkungan, seperti kategori home care, beauty, and well-being, dan juga nutrition. Produk-produk ini dinilai lebih mudah diarahkan dan juga lebih ke inisiatif untuk keberlanjutan. Lalu yang terakhir ada pengalihan dampak. Walaupun Unilever mengurangi beban lingkungan, dampak lingkungan tidak hilang dan hanya berpindah kepada pembeli baru. Tanggung jawab atau sustainability pasca transaksi tergantung pada komitmen PT Magnum Es. Selanjutnya masuk ke dalam dampak sosial dari divestasi bisnis es krim Unilever. Kita bisa melihat di slide itu ada 3 aspek utama. Yang pertama itu adalah dampak terhadap pekerja. Dampak divestasi ini mempengaruhi keamanan kerja karyawan di unit es krim karena mungkin ada perubahan kontrak atau PHK. Jadi perusahaan itu wajib memastikan hak tenaga kerja tetap terlindungi. Yang kedua, dampak ke UMKM dan juga distributor. Jaringan es krim Unilever itu melibatkan banyak UMKM kecil dan pedagang keliling. Karena itu, proses transisi bisnis harus dijalankan tanpa merugikan mitra distribusi kecil. Yang ketiga adalah ketersediaan produk di masyarakat. Produk seperti Walls dan Penny Pop sudah luas digunakan. Jadi, divestasi harus memastikan produk tetap tersedia dan harganya tetap wajar. Jangan sampai menyulitkan konsumen. Lalu yang terakhir dari sisi governance, aspek yang pertama adalah transparansi divestasi. Nilai transaksi divestasi ini mencapai 7 triliun dan dikategorikan sebagai transaksi material. Karena itu, prosesnya dilakukan dengan persetujuan pemegang saham independen. Jadi, ini menunjukkan bahwa perusahaan menerapkan tata kelola yang transparan dan juga akuntabel. Yang kedua adalah perlindungan pemegang saham. Hasil divestasi ini tidak hanya masuk ke perusahaan, tapi juga dibagikan dalam bentuk dividen. Ini menunjukkan adanya keadilan terhadap investor dan sejalan dengan prinsip responsible governance. Yang terakhir yaitu 3, strategi jangka panjang perusahaan. Divestasi ini bukan keputusan sesaat, tapi bagaimana dari penataan ulang portofolio bisnis supaya perusahaan tetap kompetitif dan juga relevan dalam jangka panjang. Kesimpulannya, dari sisi tata kelola, divestasi ini memperhatikan transparansi, keadilan investor, dan juga strategi bisnis berkelanjutan. Sekian penjelasan dari aku, semoga bisa menambah wawasan dan juga menambah ilmu bagi teman-teman semua. Stay tune buat video-video selanjutnya. Thank you, bye-bye.